Ada bahasa seperti ini, timnas ini selalu kehilangan mental ketika berhadapan dengan klub-klub luar. Abang setuju dengan kalimat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tipu di Nusantara? Harapan kami semoga teman-teman dalam kondisi sehat. Bicara bola, bulat dan sangat blunder. Di usia 77 tahun Indonesia, kita pernah berada di puncak. Namun hampir 30-40 tahun terakhir, bola kaki di tanah air masih menjadi raja di kampung sendiri. Telah bersama saya, nanti teman-teman akan mendengarkan sendiri, seorang Direktur Pemasaran PSMS Sumatera Utara di tahun 2013. Saya biasanya memanggil dengan Bung Bayu. Kita akan bicara sedikit tentang bola, dan tema kita kali ini adalah bola blunder di tanah air Indonesia. Apa kabar Bung Bayu? Alhamdulillah sehat. Ini jersey klub apa ini? Sebenarnya saya tidak terlalu fanatik sama tim ini. Ini Atletico Madrid, Bang Tony. Tapi ada beberapa hal yang saya lihat dari Atletico Madrid ini dalam beberapa tahun belakangan luar biasa prestasinya. Kalau di Liga Spanyol saya sebenarnya ngefans banget sama Barcelona, tapi prestasinya agak down. Jadi alasan itu saya pakai jersey Atletico Madrid hari ini. Coba teman-teman perhatikan, jatuh cintanya sama Madrid. Jersinya apa tadi nama jersinya? Atletico Madrid. Atletico Madrid. Aduh, ini kalau bahasa percintaannya gayung tak bersambut. Bang. Ya, Bang. Tadi di awal sepertinya Bang menjelaskan bola itu kayaknya udah seperti aliran air di sungai gitu. Cuma begini, saya juga nggak sepakat ketika Abang mampu memberi analisa-analisa persepak bolaan tingkat dunia, namun Abang sedikit tutup mata dengan persepak bolaan tanah air. Nah, hari ini, saya khusus nantang Abang untuk ngebahas bola kaki di tanah air. Kira-kira Abang sepakat? Sangat sepakat. Oke, mungkin Abang mau memperkenalkan diri, silahkan. Ya, saya Bayu. Saya pernah bekerja di Produta, klub profesional Liga Indonesia pada tahun 2010 sampai 2012. Kemudian tahun 2013 saya pernah diajak PSMS Medan untuk menjadi direktur pemasaran. Cuman waktu itu nggak lama karena PSMS Medan juga ada dualisme antara PSMS IPL dan PSMS Liga Indonesia LSI. Nah, itu beberapa sedikit pengalaman saya di dunia sepak bola. Oke. Dan saya meyakini teman-teman sudah punya penilaian bahwasanya Bang atau Bung Bayu ini punya kompetensi untuk ngebahas bola, dan harapan saya teman-teman bisa mengikuti setiap konten dari Papi Tipu. Jangan lupa like and subscribe. Bang Bay, menurut saya tahun 2022 ini adalah termasuk salah satu tahun yang gemilang, karena ada tatanan sebuah kompetisi yang konon katanya itu akan menjadi sebuah, apa namanya ya, kalau bahasa saya ini
ajang pembuktian. Nah, sebelum kita sampai di sana, saya kepengen sedikit Abang menjelaskan tentang sebenarnya AFF itu apa sih yang akan digelar di biasa jadi akhir tahun ya. Mungkin teman-teman pengen tahu AFF itu sebenarnya ajang liga apa sih atau kompetisi apa sih Bang? Baik Bang Tony, AFF itu merupakan sebuah ajang kompetisi untuk negara-negara di Asia Tenggara, khusus di Asia Tenggara. Khusus Asia Ya, Tenggara. itu jadi tahun 1996 itu namanya Piala Tiger. Oh, dulu namanya Dulu Piala namanya Tiger. Piala Tiger Oke. pada tahun 1996 itu digagas oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Mm-mm. Kalau tidak salah tahun 96 itu saya masih kelas 6 SD. Ya, Itu pertama kali event itu digelar di Singapura. pertama kali. Ya, ada Oke. sponsornya itu Tiger Beer. Jadi waktu itu namanya Tiger Cup karena sponsorshipnya Tiger. Jadi sampai tahun 2004 Ya. piala itu tetap namanya Piala Tiger. Baru tahun 2006 berganti title ya, Piala AFF. Karena langsung di bawah naungan Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara yang berkantor di Iya. Malaysia. Nah, pada tahun 2008 kalau tidak salah, AFF mendapat sponsor Suzuki. Mm-mm. Jadi berganti title AFF Suzuki Cup sampai tahun lalu 2020. Oke. Yang pelaksanaannya di tahun 2021. Oke. Baru di tahun 2022 ini, Ya. Bang Tony, AFF berganti format dan berganti sponsor. Oh, ganti lagi sponsornya. Ganti sponsor. Kalau tahun lalu terakhir itu Suzuki, Ya. kali ini AFF dapat sponsor Mitsubishi. Jadi nanti titlenya Mm-mm. tahun 2022 itu AFF Mitsubishi Cup. Oh, Ini edisi seperti ke-14 kalau itu. nggak salah untuk penyelenggaraan AFF. Dan formatnya kalau di tahun lalu itu dia ada home turnamen, artinya ada satu penyelenggara. Iya. Tahun semalam di Singapura gitu kan. Kalau di tahun ini dia sistemnya home and away single. Jadi artinya gini dia, Indonesia nanti akan menjadi tuan rumah 2 kali dan akan melakoni laga away 2 kali. Jadi dia Kandang-kandang kalau bahasanya. Tapi tidak seluruhnya. Oh, tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Saat melawan Timor Leste kita away, saat melawan Filipina kita away, kita cuman home lawan Kamboja dan lawan Thailand. Begitu juga di grup sebelah. Oh. Jadi berganti format dan berganti title atau sponsorship. Sebetulnya format ini tidak berganti karena 2018 AFF sudah mengadopsi ini. Model seperti ini. Sudah diadopsi, Bang Tom. Jadi jujur teman-teman, saya ini termasuk laki-laki yang kalau dibilang fanatik dengan bola ya enggak juga. Tapi buat saya teman-teman, tahun ini nggak tahu ya, ini tahun yang buat untuk sepak bola Indonesia cukup greget gitu. Nah, untuk soal AFF, pertanyaan saya terakhir, pernah juara nggak Indonesia? Kalau ditanya untuk kelompok umur pernah, Bang Tony. Kita Piala AFF U16 itu 2 kali, U19 juga 2 kali kalau tidak salah. Saya 1 kali. Tapi kalau untuk AFF senior kita belum pernah. Untuk Kita senior itu belum pernah. Belum pernah, kita juara 2 kali. Juara 2 terbanyak gitu maksudnya Bang Tony. Artinya kalau juara Runner up-nya gitu ya. runner up terus kita gitu kan. Jadi nggak tahu ini kutukan atau apa, tapi kenyataannya, realitanya dari tahun 96 AFF itu digelar dari nama Piala Tiger sampai Piala Suzuki, AFF Suzuki, kita belum pernah jadi yang terbaik. Oke. Katakanlah kita mundur di 5 tahun terakhir. Kalau Abang melihatnya, di mana sih kendala, kenapa akhirnya negara tercinta Republik Indonesia ini hanya puas di runner up? Kalau itu yang menjadi pertanyaan, banyak aspek sebenarnya, Abang Tony, terkait kita selalu gagal. Yang pertama mungkin kompetisi kita tidak baik-baik saja. Itu dibuktikan dari apa, Bang Tony? Jadi AFC itu merupakan konfederasi sepak bola Asia yang menaungi negara dan klub-klub yang ada di Asia. Ya. Asia. Jadi ada kompetisi level klub untuk Asia. Kita itu untuk lolos ke fase grup aja tidak bisa. Duduk. Ada aturan atau regulasi dari AFC, yaitu koefisien poin, itu kita tertinggal jauh dari Malaysia dan Thailand. Jadi untuk tahun 2022 ini, Thailand itu punya 2 wakil yang bisa langsung otomatis lolos ke Piala
Piala Champions Asia. Kemudian Malaysia juga 2 kali. Bahkan kemarin wakilnya itu sampai 8 besar Asia. Klub Malaysia. Oh, sampai seperti itu. Iya, kita harus melalui babak playoff dulu, Bang Tony, untuk bisa masuk ke fase grup Piala Champions Asia. Ini membuktikan kualitas liga kita itu rendah. Itu bukti bahwasanya liga kita itu tidak baik-baik saja. Dan itu sudah hampir 5 tahun, Bang Tony, kita tidak berlaga di ajang kompetisi klub level tertinggi di Asia. Udah 5 tahun. 5 tahun. Untuk level timnas, untuk kejuaraan Piala Asia, tahun depan baru kita berlaga lagi, terakhir tahun 2007. Itu pun kita menjadi tuan rumah bersama, Bang Tony, bareng Malaysia, Vietnam, dan Thailand, tahun 2007. Ada fase dari sekian tahun itu kita tidak lolos ke Piala Asia. Nah, terakhir kemarin yang kita babak kualifikasi di Kuwait, alhamdulillah kita lolos, Bang Tony, ke putaran final Piala Asia. Oke. Beberapa bulan yang lalu, sedikit ada kabar gembira. Tapi kebenarannya tetap Bang Bayu yang menjawab. Tim U16 kabarnya menjuarai Piala Dunia ya, Piala AFF U16. Apa tanggapan Abang? Sebagai pecinta sepak bola, atau apalagi tanah air kita, Tony, ada kebanggaan tersendiri ketika kita itu menjuarai sebuah kompetisi, apalagi tim nasionalnya dalam kompetisi yang resmi. Ya. Namun perlu dicatat, Bang Tony, turnamen level usia itu tidak terlalu terpandang. Artinya tidak ada poin ratingnya ke Federasi Sepak Bola Dunia. Ketika misalnya U16 juara, kita beruforia, poin kita nggak naik. U19 juara, poin kita nggak naik gitu. Jadi ya senang cinta tanah air gitu kan, bangga. Namun ketika kita ditanya sampai sejauh mana bangganya, sebatas itu gitu. Karena apa? Level sepak bola kelompok usia itu tidak terlalu dominan untuk naikin poin dari negara kita. Berarti walau katakanlah U16, 17, 18 juara, ini nggak berpengaruh. Efeknya gitu? tidak terlalu besar. Tidak ada Oh. efek terlalu besar karena itu level pembinaan, Bang Tony. Secara FIFA itu sudah menstandarkan kalau untuk mau nambah poin, naikkan poin rating atau ranking kita di dunia itu ya timnas seniornya. Misal timnas senior pada saat friendly match resmi dari FIFA itu menang, itu ada poin, ada hitung-hitungannya. Tapi untuk kelompok umur, apalagi AFF yang saat ini sampai detik ini seniornya juga belum dianggap resmi oleh FIFA. Maksudnya Resmi secara Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara, tapi belum resmi secara sepak bola dunia. kenapa? FIFA belum melegalkan gitu. Artinya melegalkan, cuman tidak tidak memberikan sebuah Bang Tony ya. Kalau legal udah pasti legal karena kan semua aturan di FIFA, cuman dia tidak meresmikan gitu, semacam resmi tapi tidak resmi. Ketika misalnya Indonesia itu berlaga atau juara, mungkin juara AFF apa kita bilang, itu tidak akan menambah poin di FIFA gitu. Oke. Nah, gitu. Tapi memang harus diakui Bang, kalau kita melihat masa-masa di kurun waktu 7-5 tahun terakhir, Evan Dimas ya, masa-masa itu juga kan pernah menjuarai U19 ya, seperti itu ya. Nah, toh pada perjalanan waktu ketika Evan Dimas dan teman-teman masuk ke timnas senior juga sepertinya kurang menghasilkan seperti bagaimana ketika dia membawa harum Indonesia di usia mudanya, kan gitu. Nah, ini sebenarnya ada apa? Kenapa sih kita selalu terbentur di hal-hal seperti teknis seperti ini dia, Bang? Seperti yang saya bilang tadi, Bang Tony, kompetisi sepak bola di negara kita itu sebenarnya tidak baik-baik saja kalau dari kacamata saya gitu, Bang. Ada banyak hal yang belum dipahami oleh stakeholder sepak bola di tanah air. Ada 5 aspek untuk kita bilang sepak bola itu benar-benar profesional, dan hampir 5 aspek ini klub-klub yang ada di Indonesia itu belum punya.
belum punya. Oke, 5 aspek itu. Legal, artinya harus jelas ini. Jangan ada dualisme kayak dulu waktu saya kerja di PSMS itu ada dualisme. Dualisme. Artinya antara PSMS itu jadi dua, kayak Iya. Naga Bonar, Iya. Bang Tony, jadi dua. Iya. Kemudian ada infrastruktur. Nah ini penting Bang Tony. Hampir rata-rata klub-klub di Indonesia tidak punya stadion, Bang. Artinya stadion pribadi milik klub. Tidak ada. Berarti mereka selama ini hanya menggunakan fasilitas stadion yang milik pemerintah daerah. Milik pemerintah daerah. Oh, seperti itu. Ya mungkin dengan sistem sewa atau apa, dan ini tidak diketahui. Itu masih stadion, dan hampir apa namanya, klub-klub juga tidak punya fasilitas seperti training center, training ground. Itu tidak dimiliki. Bang Tony. Padahal teman-teman, kalau kita sedikit melihat ya, saat ini penduduk Indonesia itu kurang lebih 270 juta. Kita hanya membutuhkan nggak kurang 24 manusia, 24 laki-laki yang tangguh di lapangan. Pertanyaannya, apa begitu sulit? Dan ini berbanding balik dengan seperti negara Brazil, Argentina, yang penduduknya itu mungkin sepersekian dari penduduk Indonesia. Mereka tidak memiliki banyak kendala ketika mencari 24 laki-laki tangguh di lapangan. Bang Bay, 2023 rencananya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Apa ini prestasi atau biasa-biasa saja menurut Abang? Biasa-biasa saja, Abang Natoni. Sepak bola itu ketika kita jadi tuan rumah itu ya pasti dapat beberapa fasilitas, termasuk lolos otomatis. Artinya ketika kita tampil di putaran final Piala Dunia, kita nggak berdarah-darah, Bang Tony. Proses karena kita menjadi tuan rumah, makanya kita ikut serta. Kita menang bidding, akhirnya kita menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi untuk kelompok umur tuh, apa Bang Tony? Ya bangga sebagai warga negara Indonesia. Cuman kalau ditanya luar biasa atau biasa-biasa saja, saya menganggapnya biasa-biasa saja, Bang Tony. Gitu Artinya, ketika misalnya Kamboja jadi tuan rumah Piala Dunia yang prestasinya di bawah kita, ya pasti biasa-biasa aja kan, karena mereka tampil di Piala Dunia karena mereka tuan rumahnya. Timor Leste ditunjuk oleh FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia, ya mereka akan tampil, Bung. Jadi biasa-biasa saja, artinya mereka lolos tidak berdarah-darah, Bung. Kalau kita lolos misalnya Piala Dunia digelar di Brazil, Indonesia lolos, saya bangga, Bung. Bahkan mungkin 1 tahun saya pakai jersey tim nasional terus, karena apa, kebanggaan, karena ini berdarah-darah dulu, karena pasti ada fase-fasenya. Ya, dan betul. Negara yang nanti akan tampil di Indonesia tahun depan untuk Piala Dunia usia 20 itu rata-rata berdarah-darah semua, Bang Tony. Hampir kontestan Piala Dunia nanti itu rata-rata mereka berdarah-darah dulu. Karena apa? Mereka sudah melalui fase-fase grup di masing-masing benuanya. Jadi teman-teman gini, saya mendengar Bang Bay ini menjelaskan sedikit tergelitik. Dan logikanya memang benar. Lah, Timor Leste masuk atau ikut dalam, katakanlah, perhelatan Piala Dunia. Kenapa? Karena dia tuan rumahnya. Iya juga ya. Kembali ke teman-teman lah. Saya mau terlalu jauh berpikir pun kayaknya harus belajar lagi dari Bang Bayu. Jadi Bang, ini dengar kabar kemarin itu timnas masuk kualifikasi Piala Asia 2023. Pasti timnas kita ini kan sudah berdarah-darah juga nih, benar. Makanya bisa masuk. Abang bangga? Bangga. Kalau ini saya bangga, Bang Tony. Jadi saya bangganya gini, dari waktu ini dasarnya dari kualifikasi Piala Dunia, Bang Tony. Jadi masing-masing benua itu buat sebuah kompetisi atau babak untuk semua negara yang tergabung dalam organisasi FIFA di seluruh benua, itu mengadakan sebuah babak kualifikasi. Indonesia
pada saat babak kualifikasi 2019 lalu itu berdarah-darah, bahkan hampir pasti nggak lolos. Memang nggak lolos untuk putaran final Piala Dunia, kalah terus, cuman satu kali seri. Maka Indonesia itu tergelincir di babak playoff. Indonesia ketika playoff kalah tidak masuk putaran grup babak kualifikasi Piala Asia. Tapi alhamdulillah kita lolos, Bang Tony. Kita 2 kali main di Buriram di Thailand, kita menang lawan Cina Taipei 2 kali. Nah setelah menang, baru Indonesia masuk fase grup bareng Kuwait, bareng Nepal, bareng Yordania kemarin sekitar bulan 7 kalau nggak salah kan. Kita menang lawan Kuwait, kalah dari Jordan, dan kita menang 7-0 dari Nepal, yang membuat kita jadi runner up terbaik. Yang membuat Indonesia itu lolos nanti ke putaran final Piala Asia. Oke. Jadi sudah berapa kali timnas Indonesia berlaga di Piala Asia ini? Ini yang kelima kalau tidak salah. Berarti sudah pernah lolos. Sudah pernah. Tahun 96 Indonesia juga lolos ke putaran final Piala Asia di Uni Emirat. Waktu itu ada gol spektakulernya Bang Widodo Cahyono Putra, menjadi gol terbaik di Asia pada saat itu. Gol terbaik. Gol terbaik. Kemudian tahun 2000 kita juga lolos. 2000 lolos. Kemudian tahun 2007 kita tuan rumah bersama bareng Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Pernah juara? Ya setidaknya entah di Kita cuman bisa berada atau berkutat di fase grup. Kita tidak lolos. Kita cuman di fase masuk grup. Yang 4 besar itu nggak pernah masuk. Oh belum pernah. Tidak pernah. Jadi, kalau Asian Games dulu pernah, Bang Tony. Asian Games dulu kita pernah, bahkan kita juara 3 pernah. Asian Games 86 kalau tidak salah di Seoul. Memang berat kali untuk mencapai titik itu, atau memang standar kita yang masih jauh tertinggal dalam mungkin melatih, dalam mungkin gizi, dalam mungkin salary. Sebenarnya ada apa? Kok kayaknya tergopoh-gopoh sekali gitu ketika berhadapan dengan luar. Kita standar kita, Bang Tony. Jadi kalau salary sebetulnya kita ini lebih baik dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, Bang Tony. Jadi pemain-pemain yang saat ini main di klub itu rata-rata kehidupannya mewah, Bang Tony. Jadi tetangga saya nggak jauh lah rumahnya itu pernah jadi pemain profesional dan pernah masuk tim nasional. Dia bisa bangun rumah itu harganya wah, mobilnya juga wah. Oh iya? Iya. Jadi dia kontrak aja, bahkan kontraknya itu 1 tahunnya hampir 1 miliar, Bang Tony. Wow. Dia bisa ngangkat derajat keluarganya. Betul. Jadi ya luar biasa lah kita bilang capeknya, dan itu banyak contoh, dan rata-rata pemain profesional di Liga Indonesia itu luar biasa pendapatannya kalau dari salary. Cuman itu tadi Bang Tony, kita mungkin mindset kita itu masih lemah, jadi mungkin akhirnya standar kita juga seperti itu gitu. Kalau tergopoh-gopoh kita sebetulnya kan masih satu level sih, Bang Tony, sama Vietnam, sama Thailand gitu. Satu level. Masih satu level sih sebenarnya. Cuman ada banyak hal yang kita itu masih belum bisa memadakan kondisi gitu. Jadi kalau pelatih-pelatih itu kita bilang kita beberapa tahun ini dapat pelatih top. Tahun 2017 Indonesia itu mendatangkan Luis Milla, Bang Tony. Siapa itu Luis Milla? Luis Milla itu pelatih tim nasional Spanyol U21 yang bawa Spanyol juara Piala Eropa. Wow. Tahun berapa itu? Tahun 2017 sampai tahun 2018 atau 2019. Kemudian saat ini Bang Tony, kita pakai pelatih top, Sintayong dari Korea Selatan. Siapa itu Sintayong? Sintayong itu adalah pelatih tim nasional Korea Selatan tahun 2018 yang ngalahkan Jerman, Bang, di Piala Dunia. Artinya kalau dari segi pelatih kita nggak kaleng-kaleng, Bang. Cuman kalau dari standarnya memang masih rendah, Bang. Jadi tactical awareness-nya pemain kita itu masih rendah. Pelatih maunya A, pemain kita masih maunya di C, Bang. Atau pelatih kita udah tarafnya D, dia masih ke A, itu pun minus gitu. Jadi ya kalau sana itulah standarnya, Bang. Kalau gizi ya mungkin juga ngefek, Bang. Cuman mungkin nggak ngefek-ngefek kali gitu. Tetap ngefek, cuman tidak besar. Oke, Bang Bay. Ada
Tapi maaf ya, saya nggak berbicara tentang kebenaran teman-teman. Makanya saya mau konfirmasi ke Bang Bayu. Ada bahasa seperti ini. Timnas ini selalu kehilangan mental ketika berhadapan dengan klub-klub luar. Abang setuju dengan kalimat itu? Sangat setuju. Sangat setuju. Kenapa kira-kira bisa terjadi seperti itu, Bang? Ya itu Bang, artinya psikologi orang kita itu sepertinya kayaknya hampir menyeluruh gitu. Jumpa lawan yang dianggapnya superior, ya kita inferior duluan gitu. Jadi ini contoh kecilnya gini Abang Tony, di turnamen-turnamen antar kampung gitu kan. Jadi ketika misalnya ada dua tim yang mau berlaga, tim A itu superior, tim B ini inferior, tim inferior ini udah ngelihat lawannya udah down duluan. Jadi udah pasti kan nggak memahami taktik, mainnya ya asal main gitu. Dan ini hampir terjadi di tim nasional kita juga. Kita main ketika lawan yang agak superior, kita ya langsung inferior duluan, kita salah passing, kontrol bola, itu kita bisa lihat. Artinya orang awam pun akan bisa melihat Bang, mental kita down duluan, dan itu ya artinya mental kita dibenerin dulu gitu. Makanya sebenarnya kalau kita ceritanya Piala Dunia, kita memang masih mimpi kalau menurut saya. Masih mimpi. Masih sangat mimpi Bang, karena apa, banyak hal yang belum kita benahi di sepak bola nasional gitu. Masih sangat banyak. Artinya klub-klub sendiri juga ya sekedar klub bola yang saya bilang ya, tim-tim Liga 1 itu pun ya masih klub sepak bola yang penting ada Bang, yang penting main di liga gitu. Banyak aspek yang memang mereka masih kesampingkan gitu. Harusnya sih Bang Tony, harusnya menurut saya gitu kan, sebuah klub misalnya itu punya banyak staf, termasuk staf teknis, staf mental, punya direktur teknik, punya talent scouting. Itu udah punya gitu, dan ini sepertinya kalau klub-klub di Indonesia belum menerapkan ini gitu. Ya mungkin begini teman-teman, mau bayar untuk posisi-posisi ini yang seperti dibilang Bang Bayu tadi, cuannya belum ada karena klubnya juga belum pernah menang gitu loh. Makanya ya mungkin saya seperti itu ya. Nah Bang, mungkin kalau Abang buka media beberapa waktu yang lalu, seorang petinggi klub, Federasi. bukan federasi ya, maaf teman-teman, itu mengeluarkan statement. Sebenarnya buat saya pribadi statement itu tidak begitu mengganggu hidup saya, cuma memang bagi teman-teman yang berjiwa olahraga pastinya ini kan memiliki ketersinggungan. Kebayang ketika Stadion JIS yang dibangun atau yang diteruskan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies, dianggap belum standarnya Timnas Indonesia. Padahal, kalau saya membaca kembali, waktu peresmian itu tim FIFA juga turun untuk, katakanlah kalau dalam bahasa teknisnya itu mengkalibrasi standar JIS ini. Nah, pertanyaan saya sama Abang, ketika Abang membaca pimpinan PSSI mengatakan bahwasanya JIS belum standarnya Timnas, bahkan dibutuhkan waktu 3-5 tahun ke depan, apakah itu menyakitkan atau Abang memang mengaminkan? Ini merupakan bagian dari dagelan sepak bola Indonesia. Dagelan sepak bola Indonesia. Jadi gini Bang Tony, JIS itu dibangun dengan anggaran Pemprov DKI itu hampir nelan biaya 5 triliun Bang, 2 tahun untuk pengerjaannya. Dan sebelum dibuat, ya pasti orang yang mau buat stadion itu pasti harus berkonsultasi sama AFC sama FIFA untuk standarisasinya. JIS ini pasti berarti ya? Pasti Bang. Jadi JIS ini yang terbaik, bahkan ada yang bilang terbaik di Asia. Kalau cerita standar ini pasti standar Bang. Ini stadionnya nggak pakai lintasan atletik Bang, udah kayak di Inggris Bang, udah kayak Old Trafford, udah kayak Emirates. Maksudnya tidak pakai lintasan atletik. Maksudnya gimana ini? Kalau stadion Indonesia pada umumnya, apalagi punya Pemkap atau Pemkop, itu kan di sampingnya ada lintasan lari. Itu ya betul, benar. Tidak pakai itu lagi. Jadi penonton itu jaraknya sangat dekat.
Hampir mirip di Eropa. Jadi nontonnya udah langsung gini nih, pemain udah bisa langsung sapa-sapaan bang gitu. gitu. Nah ini kan model udah gitu bang. JIS itu atapnya itu bisa buka tutup disesuaikan sama cuaca. Tidak ada di Indonesia standar seperti ini bang. Berarti yang pertama. Ini pertama bang. Dan di Asia sepertinya juga belum ada sih, di Jepang udah pasti, kalau di Jepang ada di Saitama Stadium sepertinya juga seperti itu. Cuman ini yang terbaik di Asia. Makanya saya bilang ini dagelan sepak bola Indonesia ketika PSSI sebenarnya tidak mampu sewanya, bang. Sebenarnya bukan nggak mampu, mungkin sayang duitnya. Oh gitu. Kalau bicara tidak mampu, bang, sebuah federasi yang bisa menjual hak siar pertandingan tim nasional yang sudah pasti juga dapat sponsorship, iya benar, nggak mungkin nggak punya cuan bang, gitu. Nggak mungkin nggak punya cuan. Masa 1 miliar aja dia nggak bisa mampu sewa sih? Kalau misalnya memang Jack Pro itu minta 1 miliar untuk sewa 1 match gitu. Artinya kalau saya pribadi orang awam lah kita bilang, ya. Kalau saya petinggi PSSI, ya saya pasti mampu bang untuk sewa JIS untuk pertandingan internasional. Ya insya Allah full bang, apalagi di stadion yang sebegitu megahnya. Cuma ada beberapa faktor bang, di luar biaya sewa juga ada faktor lain yang kayaknya nggak etis juga kita sebutin gitu. Oke. Lalu apakah dampak yang timbul dari ucapan seorang pemimpin PSSI mengenai hal negatif Stadion JIS dari kacamata abang sebagai pencinta bola? Ya itu tadi, statement itu sebetulnya mengkonfirmasi kegagalan mengurus federasi bang. Artinya apa? JIS dibangun untuk apa? Hanya untuk menampung konser Dewa 19 nanti? Hanya untuk ibadah? Kan enggak. Artinya banyak fungsi. Ya Dewa 19 aja bisa bang konser di JIS. Masa tim nasional bang yang udah jelas mungkin ketika hadir itu ya sama yang hadir full stadion. Saya juga berkeyakin JIS yang berkapasitas 80.000 penontonnya saya prediksi full ketika timnas nanti main di situ. Tapi ketika petinggi federasi berstatement seperti itu, ya saya menganggap ini mereka mengkonfirmasi kegagalan sebagai pengurus, bu. Gitu. Ya artinya di mana sih susahnya gitu kan? Kalau biaya sewa 1 miliar itu bisa nggak bisa diapain, sementara pertandingan itu bisa dijual hak siarnya. Tinggal kalau bahasa Inggrisnya tinggal ngomong gitu. Ya. Tinggal ngomong sama stasiun TV. Timnas lawan ini segini harga itunya. Betul. Tinggal Rek TV-nya berapa. Iya, betul. Kemudian kan pasti tiketing udah nutup. Kalau tiket itu dijual 100.000 aja kali 80.000. Di mana susahnya, Abang Tony? Kalau dibilang nggak standarnya standar apa? Standar PSSI itu standarnya yang gimana? Kita nggak ngerti gitu kan. Standarnya seperti stadion Surajaya Lamongan yang lalu, yang kalau main itu becek, kemudian Jati Diri yang dulu, tapi bukan Jati Diri yang sekarang. Setiap main itu setiap kena hujan itu becek. Apa itu standarnya PSSI? Atau Pakansari yang pada match Liga 1 kemarin banjir, yang nanti rencananya dipakai PSSI saat FIFA friendly Indonesia lawan Kurakau. Bang Tony. Kayaknya saya lebih baik membahas politik lah, teman-teman, daripada bola di tanah air ini. Bang, di penghujung kita sudah bicara tentang nasional. Di deadline konten kita hari ini, saya sedikit menyinggung kampung halaman kita, PSMS Medan. Dulu ketika saya masih di Jawa, klub bola ini termasuk diseganin. Bahkan ketika saya ngumpul dengan teman-teman di Pulau Jawa itu, ya mereka mengakui. Tapi saya nggak tahu, sepertinya bang, 10 tahun terakhir, ayam jantannya ini sudah kehilangan figur atau sosok, saya nggak paham. Sebenarnya abang, yang notabene pernah berkecimpung di klub ini, apa yang bisa bang tanggapi?
manajerial. Kalau saya tangkap ataupun saya lihat, dan bahkan di 2013 saya pernah, itu riuh banget Bang Doni pada saat saya itu diangkat sebagai direktur pemasaran, tapi ada direktur pemasaran lain di PSMS. Jadi saya nggak ngerti itu gimana. Ya itulah artinya dari situ kita bisa melihat tim ini itu ya harus dipegang oleh orang-orang yang benar-benar paham dengan kondisi dan maunya masyarakat Kota Medan. PSMS ini kalau Bang Tony tadi singgung itu dulunya gimana, memang berjaya Bang. Bahkan di level Asia, PSMS juga pernah punya nama Bang. Kalau nggak Level salah, Asia? iya, pada saat tahun-tahun 80-an juga pernah 4 besar kejuaraan antar klub Asia, PSMS. Kalau di era perserikatan juga PSMS itu dibilang raja, Bang Tony. Level-level PSMS itu ya sebetulnya saat ini di Liga 2 itu bukan level PSMS Bang, tapi itu yang terjadi ya itu kan. dia. Karena itu Bang, artinya kita nggak ngerti manajemen ini maunya gimana. Pada saat 2008 itu PSMS Medan itu sebetulnya sudah mulai mau bagus Bang, karena dipegang oleh orang yang ngerti bola. Bapak Syihar Sitorus waktu itu memang beliau itu memang orang yang paham bola, karena Pak Syihar itu pernah lama di Manchester, artinya walaupun dia tidak berkecimpung di manajemen Manchester United, tapi industrialisasi sepak bola dia paham. Dia mau apa, sepertinya tidak bisa berjalan karena apa? Periode dia waktu itu sangat singkat di PSMS Medan karena hanya menjadi manajerial, hanya dia mengelola, tidak memiliki. Ya harusnya kalau ini cerita ngayal sedikit, kalau saya punya uang lebih, saya pinginnya beli PSMS itu menjadi milik saya, jadi saya bisa apa-apain. Saya bisa datangkan pelatih top misalnya, saya bisa datangkan pemain top misalnya, tapi saya juga nggak ngerti belinya ke siapa, karena katanya ada 40 klub pemilik PSMS, yang ketika PSMS susah, 40 klub itu juga nggak tahu kemana. Harusnya Bang Tony ya, kalau kita cerita ini yang kita yang punya, ya kita kan harus mikirin tuh. Setuju. Misalnya kita punya warung nih, ketika warung kita agak-agak mau kolaps, ya kita kan harus mikirin nih gimana jangan kolaps. Tapi ini seperti tidak terjadi, Bang Tony. Oke. Masih punya harapan untuk PSMS? Harusnya punya, Bang Tony. Ketika kita mau rela PSMS itu ketika ada yang mampu dan siap untuk memiliki ya, bukan mengelola, Bang. Memiliki. Beda ya antara memiliki dan mengelola, itu bagi saya beda. Memiliki, tinggal mereka maunya apa yang memiliki. Sebetulnya kalau untuk menaikkan PSMS itu bukan hal yang sulit. Gitu. Tidak sulit. Kenapa saya bilang tidak sulit, Bang Tony? Tim ini punya masa besar. Artinya ketika kita cerita brand image, PSMS itu udah nggak sulit, Bang Tony. Maaf cakepnya, anak Medan yang belum lahir aja, darahnya udah hijau tuh, Bang Tony. Jadi tidak sulit untuk naikkan PSMS. Yang penting ini dikelola, dimiliki dan dikelola oleh orang-orang yang benar, gitu. Ya, kalau untuk naikkan level tinggal cari pemain top. Gitu, Bang Tony. Untuk cari pemasukan sangat gampang, Bang Tony. Orang tim PSMS itu siapa yang nggak mau di branding di PSMS? Sepertinya hampir semua mau, karena ini tim punya nama besar, ini tim punya masa besar. Beda ketika misalnya ada tim baru di Medan yang pasti akan sulit. Misalnya Bang Tony punya uang nih buat kalau Pape Tepo FC, betul. Itu akan sulit, Bang Tony. Pasti akan sulit karena apa? Masyarakat di Medan itu yang belum lahir aja darahnya udah hijau. Sampai sebegitunya. Iya, itu fanatisme. Dan fanatisme ini memang nggak bisa dihilangkan, Bang Tony. Artinya fanatisme itu kan bisa dimanfaatkan oleh pemilik PSMS untuk mendatangkan cuan. Apa masalah ketika misalnya PSMS itu jual tiket tahunan? Jadi tidak sulit untuk mendatangkan pemain-pemain level bintang. Gitu. Oke. Teman-teman. Seru sih sebenarnya bicara bola.
Walau saya bukan pecinta bola, tapi setidaknya Papi Teko sudah menghadirkan konten pertamanya. Dan buat kami, tahun ini adalah tahun di mana Indonesia harusnya bangkit dalam persepak bola. Kita tidak lagi meributi tentang stadion, tidak lagi meributkan tentang sepatu, tidak lagi meributkan tentang gawang, tapi bagaimana kita bersatu agar sepak bola Indonesia bisa bangkit dan menjuarai. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bay, sukses terus.